Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Rita Effendi, Investment Consultant, sekaligus juga founder Indonesia Investment Education. Berikut rekomendasi saham pilihan dari Ibu Rita kami rangkum dalam grafis berikut ini. Seperti biasa pemirsa kami tampilkan ada 4. Di antaranya ada Telkom, INDF atau Indofood, MAPA dan juga ada BRIS. Ini semua direkomendasikan buy, tapi strateginya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu. Tadi kita sudah men-sounding ya, Ibu. Ada saham-saham consumer non-cyclical. Seperti Indofood, Anda bilang ini juga terdampak positif dari UMP yang naik 6,5%. Karena akan membooster daya beli dari masyarakat, khususnya produk-produk yang memang berbagai kalangan yang disasar oleh Indofood begitu ya. Semenarik apa Indofood untuk di-buy? Dan Indofood secara teknikal itu sudah mulai break resistance down trend line, jadi kemungkinan dia akan berpotensi sekali untuk rebound ya, dan harganya juga udah terkoreksi lumayan ya. Kemudian jangan lupa Indofood tuh di dalamnya ada LSIP. Kalau kita lihat harga CPO itu naik juga lumayan tinggi, dan ditambah kita akan masuk ke B45 ya, jadi itu juga menambah booster untuk potensi kenaikan saham Indofood sendiri. Dan di luar anak usahanya ICBP yang juga akan memberi kontribusi yang lumayan signifikan kalau ada nanti misalnya kenaikan UMP sama nanti apakah makan gratis nih juga akan memberi dampak juga ke ICBP, karena sebagai kita belum tahu nih nanti ada tambahan mie atau apa, kita masih nunggu sih, tapi itu harusnya menjadi katalis yang positif juga untuk Indofood ya. Ada range posisi yang bisa dicermati dan jangkanya ini misalnya kalau misalnya jangka pendek dulu kah atau bisa jangka menengah seperti apa? Iya, karena pasar sekarang ini sangat volatile dan sangat cepat ya berubahnya ya. Banyak sekali kondisi yang bikin saham kita tuh sangat volatile. Jadi mungkin untuk trading lebih untuk sementara short term trading dulu kita kawal dengan teknikal, karena teknikal udah tes last high di 8.000 ya. Jadi Indofood itu berpotensi akan tes rally lanjutkan ke 8675. Tapi jangan lupa kalau kondisi berubah, market ada koreksi, jaga stop loss level di 7575 Baik, untuk stop loss Indofood ya. level di 7575 dan ada peluang ke Iya, 86. benar. Oke, itu dia untuk INDF. Kemudian yang mirip-mirip pada MAPA di sana juga Anda rekomendasikan. Tapi kalau Iya. berbicara mengenai UMP yang naik, dinilai bahwa risiko tingginya beban gaji terhadap kinerja perusahaan ini bisa mempengaruhi MAPA karena proporsi operational expenditure atau gaji karyawan, karena kan karyawannya juga cukup banyak begitu ya. Tapi Anda Mm. merekomendasikan MAPA, apakah ini juga ya jangka Mm. pendek saja? Ya, tetap karena market sangat volatile dan sangat cepat berubah. Tetap aku rasa sih untuk trading sementara lebih baik untuk trading dulu ya. Jadi memang kenaikan UMP itu kan tidak bisa dihindari dan memang sudah diagendakan setahun sekali. Tapi MAPA ini biasanya mendapat sentimen atau katalis positif menjelang akhir tahun, di mana kebutuhan orang untuk eh, barang-barang baru, untuk hiburan dan untuk beli peralatan olahraga untuk sebagai gift itu bisa menambah katalis di MAPA. Dan teknikalnya juga udah sangat menarik MAPA ini karena dia rebound dan akan coba tes resisten di 1090. Jika berhasil MAPA itu ngebreak resisten 1090, maka potensi MAPA itu untuk rally ke 1175 dan kemudian di 1220 menjadi sangat terbuka ya. Tapi jangan lupa kalau market berubah dan kondisinya itu terjadi profit taking, 1010 menjadi angka kita untuk stop loss. Baik. MAP Aktiva di Perkasa, kenapa bukan MAPI-nya, Ibu Rita? Secara teknikal mapanya lebih Atraktif. yes, Baik. secara teknikal, karena kita nggak bisa pungkirin berarti ada flow masuk di sana yang membuat teknikalnya jadi berubah gitu, jadi Oke. double bottom. Oke. Sementara kalau dari perbankan, Anda merekomendasikan BRIS dibandingkan dengan saham-saham banking blue chips yang sempat turun cukup dalam, kemarin juga menjadi penopang lagi. Harusnya itu kan momentum untuk buy lagi begitu ya. Kenapa Anda lebih tertarik di Bank Syariah Indonesia? Bank syariah itu secara teknikal itu lebih menarik karena investor asingnya udah tambah posisi lagi kemarin. Dan memang kalau bank syariah itu lebih less
impact ya daripada kalau kita lihat kan banyak sekali berita kemarin misalnya kayak BRI dan bank-bank lain harus menghapus bukukan UMKM punya uh, utang ya. Hutang. Itu akan membawa dampak yang sentimen yang kurang positif untuk bank-bank Hmm, besar. Sedangkan untuk bank syariah itu lebih nggak terlalu banyak intervensi dari government untuk hal seperti itu. Dan kemudian ditambah nanti untuk program makan-makan gratis, bank-bank juga diminta supportnya seperti memberikan soft loan untuk yang mungkin pendukung produk makan-makan gratis. Nah, kalau Bank BRIS ini nggak lebih jauh dari intervensi kayak gitu. Jadi ini sangat positif ya. Ditambah sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, dengan harga yang sekarang juga secara teknikal udah mulai menunjukkan perbaikan nih, harga teknikalnya juga udah kayak mau jalan di bawah 3.000 biasanya tuh lanjut tuh ke tiga di atas balik ke 3.000-an. Jadi ini secara teknikalnya juga kan dia rebound dan akan tes resisten 3.040. Nah, kalau 3.040 dia berhasil ngebreak maka akan lanjut lagi ke 3240 dan 3480, stop lossnya 2850. Jadi kalau bank-bank besarnya rebound, ini juga akan ketarik juga ke atas gitu. baik, ini Nah, kalau bank besar kenapa kita belum berani, iya, bank besar kita kenapa belum berani rekomen karena secara teknikal belum mengkonfirmasi sinyal akan ada kepastian flow masuk karena baru sehari kan reboundnya. baik, belum confirm akan ada inflow yang masuk ada, tetapi apakah akan Iya, berlanjut itu harus dipantau lagi. Apalagi terkena banyak benar sentimen benar. khususnya dari pemerintah begitu ya. Kalau BRIS itu kan Iya, lebih agak jarang lah ada sentimen dari heeh, pemerintah karena kan benar. berbasis syariah dan kita lihat inflow-nya Iya, juga cukup masif, sudah confirm gitu ya. Ada target benar. terjauh dari Ibu di 3480 dan level-level yang harus dicermati tadi. Boleh diulangi support di level berapa Bu Iya, Rita? supportnya nanti di tiga, jadi dia harus titiknya harus nge-break dulu 3.040. Jadi kalau 3.040-nya di-break maka akan potensi lanjut ke 3240. Tapi kalau memang hari ini melanjutkan penaikan di mana asing itu kan kemarin melakukan net buy, harusnya chances dia untuk ngetes resist di 3480 itu akan terbuka. Top loss-nya tapi tetap ya 2850. Baik, itu dia untuk BRIS. Dan kemudian saham Anda berikutnya adalah Telkom. Mm-mm. Semenarik apa saham Ya, Telkom? untuk Telkom itu kan turunnya udah lumayan banyak dibanding awal tahun ya, dan Telkom sendiri biasa menjelang hari-hari raya kebutuhan akan pulsa, akan data Data. itu untuk mengucapkan silaturahmi, ya itu akan memboost pendapatan data dari Telkom. Jadi itu juga akan menjadi saham yang cukup menarik karena kita lihat juga teknikalnya juga kemarin lumayan rame loh untuk Telkom, dan dia kemarin naik 5,2% ya. Jadi secara teknikal Telkom itu cukup menarik, dan seperti tadi kita udah bahas teknikal untuk Telkom adalah jika ngebreak 2850 maka Telkom itu akan menguat dan akan menguji resisten berikutnya ya 3010, 3130 dan 3250. Jadi kalau di bawah 3000 itu masih cukup menarik lah, potensi untuk ngetes 3000 itu masih masih cukup gede. Risk kita cuman kalau stop loss kalau dia sampai gagal 2720, jadi deket gitu, tapi chances kita untuk naik ke atas itu jauh lebih besar. Risk and rewardnya cukup menarik. Baik, itu dia ada target terjauh di 3250. Kalau mau masuk saat ini sebaiknya di posisi berapa, Ibu? Tapi ini Telkom sekarang kan kemarin kan masih tutup ini marketnya udah buka belum sih hari ini? Sudah 9.000 buka, sudah buka. ya, 2820. Jadi harus kalau mau konfirmasi 2850 dulu. Baik, itu dia ya. Saham-saham Hmm. yang direkomendasikan ada Telkom, kemudian juga ada INDF, ada MAPA dan juga ada BRIS. Pemirsa sudah kita ulas strateginya seperti apa, khususnya lebih ke jangka pendek dulu ya, Ibu Rita sambil Benar. menanti akhir tahun. Dan kita akan ke pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan saat ini masih menunjukkan ternyata cenderung antara mau turun ini pemirsa ya dan mau naik. Turun tipis saat ini di 7.195 pasca melesat cukup signifikan di perdagangan Selasa kemarin dengan penguatan yang mencapai 2% lebih ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.959 masih melemah sekitar 0,15%. Deretan saham
yang menjadi gainers based on value pemirsa. Di antaranya juga dapat kita saksikan di layar bersama. Di antaranya pemirsa ada saham GoTo memimpin dengan penguatan 2,67% dari gainers based on value di posisi 77. Kemudian Newport Marine Services yang baru IPO beberapa minggu yang lalu melesat 8%. Kemudian DOSS, BRMS, INKP, Bumi, MDKS, MGR, Akra, Cepin, dan STAA. Kemudian ada losers kembali, ada perbankan blue chips di sana seperti BBCA yang turun 1,5% di 10.050. CIHD turun 1,5% di 1980. Inet, CYBR, ECII, MAPA yang direkomendasikan tadi oleh Ibu Rita juga tertekan saat ini 2% dan beberapa saham lain. Dengan pergerakan sektoral didominasi oleh penguatan, dapat Anda saksikan di sisi kanan pemirsa ya. Ibu, MAPA-nya tertekan, jadi strateginya seperti apa? Tunggu dulu atau bagaimana? Ya, tunggu dulu. Berarti belum ada sinyal untuk konfirmasi untuk di sana. Wait and see dulu. Jadi kita lihat dulu pergerakannya bagaimana. Karena memang hari ini kalau kita lihat ya dominasi masih saham-saham komoditas yang naik yang hari ini. Cuma kan memang karena topik kita hari ini mengenai UMP, maka itu boleh diperhatikan. Baik. Nah, kalau saham komoditas, ada tidak yang Anda rekomendasikan Ibu? Ataupun ada hal menarik yang Anda lihat dari pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Rabu ini? Kelihatannya hari ini ada beberapa saham seperti Dewa ya. Dewa kayaknya mulai meranjak naik, kemudian pernah gini ya hari ini Medco. Tapi lebih ke short term Ibu ya, berarti? Iya, karena pasar kita tuh nggak bisa terlalu lama. Kalau lama dikit nanti begitu ada berita yang berubah tuh dia langsung berbalik turun lagi ya. gitu. Kadang-kadang kita nggak lama dengan tujuan kita mau jangka panjang. Yang ada kita balik modal. Jadi memang untuk sementara lebih baik short term dulu. Dan untuk mungkin Dewa juga cukup menarik karena kemarin udah ada public expose dan salah satu saham yang akan masuk ke lingkarannya Salim dirumahkan ini mungkin salah satu yang akan masuk ke dalam ya kan. Cuma menarik kita masih untuk beli Dewa saat ini spekulatif dulu ya. Spekulatif, tapi tetap risk dan rewardnya cukup menarik menurut aku. Karena masih ya? Mulai menunjukkan penjualannya seller itu udah mulai mereda dan hari ini mulai menunjukkan candle hijau ya. Baik. Kalau terkait dengan anak usaha Adaro, ini kan mau IPO besok begitu ya. Anda juga singkat saja, menarik tidak mencermati Adro-nya begitu yang sudah ganti nama dari Alam Tri ya. Kemudian Adaro Andalan kalau nggak salah ya, yang mau IPO besok itu semenarik apa? Singkat saja. ADI kemarin memang menjadi kayak salah satu saham yang menjadi topik retail ataupun investor karena kemarin kita mau beli aja susah banget gitu. Nah ya akhirnya kemarin udah berhasil dapat allotment itu benar-benar sangat kecil. Jadi yang di atas 100 juta itu cuma dapat 1,5%, dan di bawah 100 juta itu dapat 5-4%. Jadi itu animo masyarakat tuh sangat kuat di saham AADI karena memang secara valuasi dia jual hanya 2 kali PI. Dan untuk rata-rata industri adalah 5 sekian PI. Jadi ini potensi kenaikan AADI untuk mengejar rata-rata industri itu terbuka sih. Jadi chancesnya mungkin orang bilang ada peluang untuk mempengaruhi saham-saham di sektor yang serupa besok tidak Ibu dan IHSG? Bisa, tapi aku rasa gini, besok akan listing hari pertama. Jadi mungkin semua mata akan tertuju ke ADI. Walaupun itu pasti akan wanci ke atas sih, kemungkinan akan susah banget belinya. Tapi mungkin Adaro-nya akan ketarik. Walaupun pertama kita pikir Adaro udah nggak ada thermal coal-nya, menjadi green energy akan koreksi dulu. Tapi ternyata udah ada buyback. Kalau kita lihat berapa hari ada broker-broker yang terindikasi melakukan buyback untuk Adaro, membuat saham Adaro itu kemarin naik 2 hari ya, hari sebelumnya ya. Baik. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah ya. Terima kasih Ibu Rita untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Pisa.